Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rival dari Prodi S1 Teknik Elektro dengan NIM 21060119130 dengan konsentrasi kontrol dan instrumentasi. Di sini saya akan menjelaskan apa itu etika profesi dan contoh bentuk pelanggarannya, khususnya dalam konsentrasi, kontrol, dan instrumentasi. Pertama, pengertian etika profesi. Etika profesi itu sendiri adalah sikap etis yang menjadi bagian integral dari sikap hidup dalam menjalankan kehidupan sebagai pengemban profesi. Prinsip-prinsip etika profesi yaitu tanggung jawab. Itu prinsip di mana kita harus bertanggung jawab terhadap sesuatu yang kita kerjakan, terutama dampak yang dihasilkan. Yang kedua, prinsip keadilan, yaitu prinsip yang menuntut kita agar dalam menjalankan sebuah profesi tidak merugikan hak dan kepentingan pihak tertentu, khususnya orang yang dilayani dalam rangka profesinya. Yang ketiga, prinsip otonomi, yaitu prinsip yang dituntut oleh kalangan profesional terhadap dunia luar agar mereka diberikan kebebasan sepenuhnya dalam menjalankan profesinya. Etika profesi berasal dari dua kata, yaitu etika dan profesi. Etika itu sendiri berarti aturan, norma, kaidah, atau tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku sehari-hari. Etika dibagi menjadi 4, yaitu deskriptif, normatif, umum, dan khusus. Etika deskriptif yaitu etika yang berusaha meneropong secara kritis dan rasional sikap dan perilaku manusia dan apa yang dikejar oleh manusia dalam hidup ini sebagai sesuatu yang bernilai. Yang kedua, etika normatif, yaitu etika yang berusaha menetapkan berbagai sikap dan pola perilaku ideal yang seharusnya dimiliki oleh manusia dalam hidup ini sebagai sesuatu yang bernilai. Lalu ada etika umum. Etika umum berbicara mengenai kondisi-kondisi dasar, bagaimana manusia bertindak secara etis, bagaimana manusia mengambil keputusan secara etis, teori-teori etika, dan prinsip-prinsip moral dasar yang menjadi pegangan bagi manusia dalam bertindak serta tolak ukur dalam menilai baik atau buruknya suatu tindakan. Etika khusus merupakan etika, dan terakhir etika khusus. Etika khusus merupakan penerapan prinsip-prinsip moral dasar dalam bidang kehidupan yang khusus. Lalu untuk pengertian profesi itu sendiri adalah pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup dan yang mengandalkan suatu keahlian khusus. Sebuah profesi hanya dapat memperoleh kepercayaan dari masyarakat bila mana dalam diri para profesional tersebut ada kesadaran kuat untuk mengindahkan etika profesi pada saat mereka ingin memberikan jasa keahlian profesi kepada masyarakat yang memerlukannya. Sampai etika profesi, apa yang semula dikenal sebagai profesi yang terhormat akan segera jatuh terdegradasi menjadi sebuah pekerjaan pencari nafkah biasa yang sedikit pun tidak diwarnai dengan nilai-nilai idealisme dan ujung-ujungnya akan berakhir dengan tidak adanya lagi respek maupun kepercayaan yang pantas diberikan kepada elit profesional ini. Ciri-ciri profesi itu ada 5. Yang pertama, pengetahuan khusus. Adanya pengetahuan khusus. Yang kedua, adanya kaidah dan standar moral yang tinggi. Yang ketiga, mengabdi pada kepentingan masyarakat. Yang keempat, ada izin khusus untuk bisa menjalankan suatu profesi. Dan terakhir, kaum profesional biasanya menjadi anggota dari suatu organisasi profesi. Kemudian contoh kasus pelanggaran etika profesi khususnya dalam konsentrasi, kontrol, dan instrumentasi. Dalam kasus ini saya mengambil dalam bidang manufaktur atau bidang industri otomasi, yang mana ada seorang engineer yang tidak melakukan maintenance terhadap mesin-mesinnya. Hal ini dapat menyebabkan banyak dampak negatif
seperti terjadinya kerusakan pada mesin, membahayakan diri sendiri karena mesin yang tidak di maintenance mungkin bisa menyebabkan kecelakaan seperti meledak atau bisa menyebabkan kebakaran, dan tentunya dapat merugikan perusahaan karena proses produksi bisa saja terhenti. Lalu contoh yang kedua adalah seorang engineer yang tidak melakukan prinsip K3, yang dimana mereka tidak menggunakan APBD dalam melakukan tugasnya, yang dimana dapat bisa menyebabkan dirinya celaka atau dampak negatif lainnya. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.